selamat malam, kembali lagi di channel Tritripan. Kali ini kita membahas tentang paranormal experience. Kali ini kita ditemani oleh Bapak Pak Gida Sinarga selaku penulis buku Tali Mati dan menjadi salah satu relawan Yayasan Imaji atau Inti Mata Jiwa. Untuk pengalaman mistik Bapak Wagi sendiri itu bagaimana? Ya, pengalaman mistik sebenarnya saya nggak punya. Sudah lebih dari 20 tahun sebenarnya saya mengamati bunuh diri di Gunung Kidul, tetapi saya belum pernah sekalipun menemukan pengalaman yang mistis atau yang sing aneh lah. Saya tidak menemukan itu. Tetapi ada satu hal yang menarik terjadi sekitar 10 tahun yang lalu di kampung saya. Ada peristiwa yang agak unik, agak aneh. Jadi waktu itu di samping rumah ada yang meninggal dan kebetulan itu anak-anak bayi, belum anak-anak, masih bayi. Terus kemudian waktu itu juga anak saya umur sekitar 6 bulan lah, kurang lebih 6 sampai 10 bulan itulah. Kebetulan anak saya ini kan transisi dari Jogja dibawa ke Gunung Kidul. Jadi mungkin dia harus penyesuaian terhadap alam di sini, terus kemudian berbagai hal terjadi sampai suatu ketika heboh sekali di Trawono ini. Terutama pada RT 01 dan 02 yang nyaris berdekatan itu. Saya tadi udah ngomong ada peristiwa kematian di RT 01, kematian bayi. Terus kemudian ada penjual bakmi yang di Trawono ya, ini yang kebetulan sekali setiap malam itu dia harus bawa angkring pulang. Nah, waktu itu sekitar pukul 1 kurang lebih di jalan itu, pinggir jalan ada sebuah warung toko material dan cukup kaya sekali, sehingga banyak hal yang berkembang di masyarakat tentang berbagai macam mitos dan sebagainya itu membumbui itu. Nah, terus kemudian si bakul bakmi ini suatu ketika ketemu dengan seorang ibu-ibu dengan rambut terurai panjang dan menggendong bayi, dan jamnya jam 1. Nah, waktu itu hujan juga gerimis, jadi situasinya cukup mendukung sekali, cukup mungkin kesannya sangat mistis sekali ya itu. Wes hutan gerimis, terus kemudian tengah malam ada seorang ibu menggendong bayi. Nah, peristiwa itu terus kemudian paginya muncul rumor bahwa ternyata pesugihan dari yang punya warung itu keluar. Dibuktikan dengan apa? Dengan si bapak penjual bakmi itu malam-malam ketemu seorang ibu-ibu menggendong bayi persis di depan rumah, di depan toko itu. Dan kebetulan toko itu bukan tempat tinggal, itu toko tok, dan rambutnya tergerai panjang. Wah, heboh, waktu itu heboh sekali. Sampai suatu ketika saya masih kerja di transportasi, saya ngobrol sama teman bahwa ada kehebohan di Trawono, dan dia mengiyakan banyak sekali. Ditambah lagi, saya tadi ngomong tentang bayi yang meninggal dunia. Di lain cerita, suatu sore katanya ada ibu-ibu yang menggendong bayi kemudian hilang tepat di depan rumah yang habis meninggal, bayinya habis meninggal. Sehingga ada rumor lagi bahwa anaknya itu pulang. Wah, itu heboh sekali waktu itu. Suatu ketika malam-malam saya dari daerah Merapi pulang bawa truk, ngomong sama istri, di Trawono ternyata ada ini. Langsung istri saya tertawa lebar, ngopo apa yang lucu itu. Dan ternyata bayi yang digendong di depan toko itu anakku, dan si ibu yang gendong itu bojoku, istriku itu. Jadinya lucu sekali gitu loh. Terus bener waktu itu, tapi ini ada yang aneh loh. Apa? Ini ada yang menggendong bayi hilang di depan rumah ya, yang meninggal itulah. Terus kemudian aku itu saya gitu loh. Dan kok iso? Nah, waktu malam pertama ketika ketemu bakul bakmi itu
mau menyapa bakul bakmi, anaknya baru saja terlelap, takut nanti mengganggu. Bakul bakmi itu mau menyapa juga takut, ini manusia atau bukan. Nah, ternyata manusia gitu. Nah, itu pengalaman unik ya yang pernah terjadi, tapi saya tidak merasakan itu gitu. Jadi kalau ditanya pengalaman mistik, saya nggak punya. Padahal saya hunting di seluruh Gunung Kidul itu di buku saya itu, saya semuanya datang ke sana, bahkan beberapa kali sengaja saya harus merasakan bagaimana situasi malam di suatu dusun itu ketika habis ada orang meninggal dengan cara bunuh diri. Pada saat proses penulisan saya pernah juga mengalami bahwa satu kisah kematian seseorang takmir masjid waktu itu di daerah Semanu itu memang cukup menghabiskan energi saya. Jadi pada saat menulis waktu itu masih pakai mesin ketik manual, berkali-kali saya harus berhenti menulis karena perasaan saya terganggu, perasaan saya nggak enak.